Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri ini Cirebon, di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan, ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dianggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada PJ. Untung saja berpihaknya itu pada kebenaran. Nah, jadi kemudian polisi jelas akan berpengaruh ya, dia mempengaruhi akan berwenang kan, dengan segala macam dalihnya dan sebagainya. Tapi itu semua ditepis oleh dia. Nah, saya tidak tahu apakah tekanan money ada apa enggak, kita nggak tahu kan. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa dia bebas dari tekanan sesuai dengan janjinya, saya tidak berkepentingan kepada pihak manapun juga, artinya dia hanya berkepentingan pada kebenaran dan keadilan, dan akan memutus yang sebaik-baiknya. Nah, ini putusannya tidak menimbulkan kegaduhan gitu kan. Bagus. Pak Susno, ini kan Peggy atau kuasa hukumnya mendalilkan error en persona, artinya dia mengatakan aku ini bukan orang yang tahu menahu soal masalah ini. Tapi bagaimana ya Pak Susno yang pernah jadi polisi, penyidik bisa mengarahkan pada sesuatu yang orang tidak tahu? Misalkan Pak Susno nggak tahu menahu, tiba-tiba ditangkap, lalu diminta dipaksa untuk mengakui. Ya, bahkan waktu pertama kali di Umma Pers, Peggy Setiawan itu sudah mengatakan aku ini bukan orang yang gimana Pak? Pengalaman Pak Susno kok bisa begini? Ini jelas gimana, ke 8 apa berapa ya dalil yang diajukan oleh penggugat, semua dikabulkan. Tak ada satupun yang ditolak, ataupun tak ada yang setengah diterima, setengah ditolak. Kita mulai error en persona. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat gampang, super gampang. Gitu ya Pak? Penyidik Polsek pun tahu caranya. Apa? Kan ada DPO. DPO yang buat polisi. Saya kan biasa buat DPO itu sejak saya Kapolsek sampai dengan saya jadi Kabariskrem soal DPO. Dan DPO ini diedarkan ke seluruh kepolisian di Indonesia. Kalau orang ini dikhawatirkan lari ke luar negeri, DPO ini diedarkan juga ke seluruh dunia lewat Interpol. Format DPO itu sama. Paling atas itu nama. Kemudian tempat tanggal lahir. Alamat, pekerjaan, kalau di Indonesia ada agama, kemudian nama orang tua, ciri-ciri ya, dan lain sebagainya, rumus sidik jari kalau ada, dan ditempel foto. Oke. Sekarang orangnya ketangkap yang ditunggu tadi, tinggal cocokkan aja DPO-nya bos. Antara ini dengan ini, yang ngomong jangan polisi, yang disuruh ngomong kertas ini. Nama kamu siapa? Peggy Setiawan. Loh, kok di sini Peggy? Alias kamu siapa? Nah, Togok atau siapa? Tempat tanggal lahir kamu di mana? Rumus sidik jari kamu cocokkan dengan ini. Kalau ini sudah nggak cocok, ngapain ngotot? Sebenarnya itu pekerjaan yang very simple. Mudah ya Pak ya? Iya. Kalau sudah error en persona, udah semuanya yang lainnya kan sudah gugur semua. Salah tangkap, tidak cukup bukti, salah sita, salah apa-apa. Ini dari lembar DPO inilah yang akan menggugurkan semua itu. Pak Susno. Ya. Ada pendapat hakim tadi yang mengatakan seharusnya sebelum menetapkan sebagai tersangka, menangkap dia, dipanggil, ditanya dulu, diperiksa dulu sebagai calon tersangka lah kira-kira gitu. Lalu juga memperhatikan apa keterangan dia termasuk alibi. Benar nggak tuh Pak? Ya itu sangat-sangat benar ya. Tapi apapun juga, manakala sudah keliru orang, yang ini tuh udah salah semua gitu kan. Nah, supaya tidak itu, ini kan untuk menentukan, kalau yang ini kan untuk menentukan subjeknya benar apa enggak. Karena dalam hukum pidana harus ada subjek, pelaku. Yang ini baru menginjak, kalau pelakunya betul ini, baru ke apakah cara menangkapnya ini benar, cara menahannya benar, cara menyita benar. Ini tersangkut hal-hal yang formal. Terus berikutnya baru prosedur lagi kan. Apakah kamu telah memeriksa dia sebelumnya?
apakah kamu telah ini karena dia bukan tertangkap tangan kan? Iya, betul. 8 tahun yang lalu peristiwanya. Ya. Baru ditangkap sekarang. Makanya panggil, periksa, ternyata tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa. Ya. Kemudian setelah itu masukkan dalam daftar DPO. Nah, kalau sudah dipanggil dan diperiksa, nah ini tidak pernah ketangkap orangnya, baru diperiksa dulu. Setelah diperiksa ternyata betul semua, alat buktinya lengkap, baru tentukan jadi tersangka. Kan begitu. Peraturan itu dibuat di mana? Peraturan Kapolri kan. Kemudian dari dasarnya dari mana? Ada putusan MK dan sebagainya. Nah, ini dilanggar semua. Nggak apa-apa. Ini sesuatu hal yang bagus untuk institusi saya. Saya ini Polri loh. Iya, artinya tidak mesti bahwa sesuatu itu baik dengan cara memuji-muji, dengan cara membenarkan sesuatu yang salah. Ya disampaikanlah ini begini, ini begini, ini begini, ternyata untuk perbaikan. Dan ingat ini yang kalah bukan Polri. Yang kalah itu adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Yang menang siapa? Kebenaran. Nah, jadi Polri harus senang. Kenapa senang? Alhamdulillah, institusi saya tidak dijerumuskan karena pujian. Tidak dijerumuskan karena pengakuan terhadap sesuatu yang salah. Nah, begitu. Nah, next, untuk ke depan mari kita perbaiki ke dalam. Apa kelemahan kita sampai terjadi begini? Pak Susno, kalau dalam pengalaman dan pengetahuan Pak Susno, situasi ini terjadi apa karena target, Pak? Jadi para penyidik itu mengejar target supaya cepat, supaya gampang gitu, atau gimana sih, Pak? Saya tidak tahu mengapa ya. Yang jelas mereka sudah mengabaikan kaidah-kaidah penyidikan. Kaidah penyidikan itu jelas sekali. Apa itu penyidikan? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Untuk membuat terang suatu peristiwa. Kan peristiwanya ada, ditemukan 2 jenazah, itu peristiwanya. Kemudian buat terang, apakah ini pidana, apa bukan? Oh, ini pidana. Setelah tahu pidana, mencari pelakunya dengan mengumpulkan alat bukti. Bukan cari pelakunya dulu, baru alat buktinya dicari. Oh, nggak kebalik ya? Ya kebalik. Jadi kumpulin alat bukti dulu, baru tentukan tersangkanya. Dari mana mengumpulkan alat bukti? Dalam pelajaran yang paling dasar untuk penyidik itu ada yang namanya triangle evidence. Segitiga pembuktian. Di TKP, tersangka, kemudian barang bukti. Dari situ kumpulin barang bukti. Oh, ada CCTV, oh ada HP, oh ada sepeda motor, ada darah, ada baju, dan mungkin ada batu atau ada apa. Dari situlah ya dia akan berbicara. Dari mana? Diambil sidik jari, diambil laboratorium darah. Kalau dicurigai diperkosa, kemudian darahnya masih kurang kuat, diminta DNA. DNA nggak bayar, nggak mahal kok sekarang. 5 jutaan udah bisa DNA. Kemudian CCTV-nya diungkap, teleponnya diungkap. Dari situ baru pelakunya ini, ambil pelakunya. Baru diperiksa yang lain. Jangan terlalu percaya sama omongan saksi. Kenapa? Saksi itu kita ini berapa? Di ruangan ini taruh 100. Bisa bohong kok. Kita katakan, wah, Tribun punya studio baru. Apa warna dindingnya? Hijau. Padahal ini putih kan? Sampai di luar kita ber-100 di sini ngatakan hijau. Apakah kita benar? Salah kan? Kita bersepakat dalam kebohongan. Tapi kalau ada bukti rekaman ini dibawa di luar, ternyata putih. Berarti 1000 orang tadi udah bohong. Taruhlah 1000 orang, ada 5 orang yang mengatakan putih, 1000 mengatakan hijau. Jangan percaya pada yang banyak. Yang 5 tadi ada alat bukti pendukung. Nah, makanya itulah perlunya scientific evidence. Scientific evidence didapatkan dengan scientific crime investigation. Jadi triangle evidence. Di situ cari alat buktinya. Nah, ini tidak diambil semua. Bajunya tidak diambil, darahnya gimana, kemudian darah TKP tidak diambil, sperma tidak diambil, CCTV diambil tapi tidak dibuka. Kan dalam sidang kan ada CCTV. Saya katakan, kenapa CCTV sampai hari ini nggak dibuka? Oh, nggak ada ahlinya di Cirebon. Kan ada Bandung. Oh, Bandung nggak ada Jakarta. Jakarta nggak ada internasional di mana pabriknya. HP juga nggak dibuka sampai hari ini. Nah, itu apakah cara penyidik yang profesional? Pak Susno, ini kan kemudian menjadi kabut semua, baik Gistiawan dibebaskan orang. Kalau menurut Pak Susno sarannya untuk mengungkap kasus Vina dan Egy ini masih mungkin nggak, Pak, dibuka? Masih mungkin untuk ditemukan? Masih ada 2 alat bukti saintifik yang saya nggak tahu di mana tempatnya sekarang kan dikeluar di pengadilan kan. Ada 6 HP, ada CCTV. Kenapa nggak dibuka? Mudah-mudahan belum dimakan rayap ya. Kalau udah dimakan rayap ya sudah. Atau sudah direndam kopi gitu, minum kopi kan ketumpahan ya nggak tahu. 2 ini ngapain disayang-sayang? Buka lah. Jadi sebenarnya kalau 2 alat bukti atau barang bukti ini masih ada, kasus ini masih bisa terbuka ya, Pak Susno? Ya insya Allah kalau ini ada, tapi nggak tahu kalau 2 ini ada sudah disiram air kopi ya nggak bisa juga. Nah sekarang mengapa terjadi begini? Nah terjadi begini, ini
terjadi apa namanya obstruction of justice. Obstruction of justice. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyidik. Jadi terbalik kalau misalnya penyidik mengatakan, kan sekarang lagi memeriksa obstruction of justice yang dilakukan oleh siapa? Oleh para keluarga-keluarga terdakwa kan? Ya. Sedang dipanggil penyidik. Iya betul. Lah bukan, justru dia sendiri kok. Kebalik ya. Ya kemana obstructionnya? Itu si Rudiana kan Ya, menangkap dan memeriksa padahal bukan tertangkap tangan, apa itu enggak salah prosedur? Obstruction itu namanya. CCTV tidak dibuka, apa dihilangkan, apakah obstruction? Nah tadi jelas putusan pengadilan salah prosedur. Salah prosedur namanya kan, tidak dipanggil dulu, tidak diperiksa dulu, tidak diapakan dulu. Apakah itu tidak obstruction? Jadi jangan menuduh orang obstruction. Ya itu pahit untuk kita. Tapi kalau kita betul mau berbenah itu bagus. Ya. Tinggal mau berbenah apa enggak gitu aja. Pak Susno, kalau terkait dengan ini sebagai evaluasi, apakah perlu misalkan propam, lalu kemudian pengawas eksternal maupun internal untuk menelusuri ini, lalu kemudian kalau memang betul ditemukan adanya obstruction of justice, lalu kemudian ada SOP yang dilanggar, memberikan sebuah sanksi. Ya bagus sekali ya untuk semua bangsa Indonesia, termasuk untuk pengawas luar ya, Kompolnas. Kompolnas bagus sekali ini untuk koreksi. Tadi kalau nggak salah Kompolnas saya ngomongnya. Berkali-kali Kompolnas ngomong, kami telah turun, telah tanya ke Polda, telah sesuai prosedur. Ya, terbongkar kan? Nggak sesuai prosedur, nggak dipanggil dulu, nggak diperiksa dulu, nggak diapa-apain dulu. Mana Kompolnas? Halo. Kenapa itu? Jadi Kompolnas harus koreksi, jangan jadi jubir gitu. Iya. Lah ini bukan aku yang ngomong ya. Kalau Susno yang ngomong bahwa ini nggak benar, saya yang salah. Ini katanya hakim. Ya. Putusan hakim sudah meriksa semuanya, alat bukti diperiksa, ternyata tidak sesuai prosedur, tidak sesuai ini. Kata Kompolnas sudah sesuai prosedur, ya koreksi. Jadi Kompolnas perlu berbenah juga. Iya, ini mirip kasus Sambo ya, ketika Kompolnas dicuri bicara ternyata salah gitu ya kan. Iya, lebih bagus diam kalau nggak tahu. Lebih bagus diam, tapi kalau tahu boleh. Iya. Jangan langsung gini-gini. Enggak, karena saya polisi ya Pak ya. Saya yang polisi, karatan di polisi 36 tahun. Saya kalau polisi dijerumuskan saya nggak dengan dipuji-puji udah sesuai dan sebagainya, ternyata nggak sesuai, itu jerumuskan polisi. Iya. Jerumuskan saya, malunya bukan main saya. Jadi